warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya SMP 3 ini berada di wilayah kabupaten. Kalau wilayah kota namanya bukan DP3A, tapi DPPKB P3A, terutama aja. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Perempuan Anak. Kalau ini DP3A, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya ada di situ ya. Nama saya Diki. Saya seorang psikolog. 2002 saya PNS di Kabupaten Sukabumi yang ditempatkan di Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak. Jadi saya buka poliklinik psikologi di Cibadak. Kemudian 2017 saya mengajukan pindah ke Dinas Sosial dan ke wilayah Kabupaten dan Kota. Di DP3A saya tenaga ahli psikologi klinis program Kementerian PPA. Di kota juga sama. Kemudian saya tahu anime? Ada yang nggak suka? Coba kita lihat soundtrack film anime ya. Ada yang tahu filmnya? Gak apa-apa, tapi filmnya rame. Ya. Nah, yang paling menarik di film anime, tokohnya itu biasa aja, nggak jagoan, nggak jago-jago banget. Tapi yang luar biasa adalah motivasi bertempurnya, motivasi yang berjuangnya, sehingga dia jadi sesuatu yang luar biasa. Selain ini, kayak Naruto, sama juga kan? Lain waktu saya akan bercerita anak yang suka anime, pendiam, nggak pinter-pinter banget, tapi sekarang kuliah di Fuji. Ya,
Jadi orang yang pinternya iri loh. Saya kan pinter. Kenapa yang dapat beasiswa anak yang biasa-biasa aja? Kemudian dia magang sambil kuliah, magang jadi barista di kopi Starbucks. 2021 anak ini jadi duta kebudayaan untuk Indonesia bersama dengan duta besar Indonesia di Jepang. Nah, adik-adik tahu nggak artinya early warning system kekerasan seksual pada anak? Nggak tahu ya? Pernah dengar nggak kasus kekerasan seksual? Pernah? Ada nggak di sekeliling atau di sekolah? Nggak ada. Saya sih berharap nggak ada. Karena saya bikin program early warning system ini dari 2018. Harapannya apa? Harapannya tidak pernah ada satupun anak yang punya potensi jadi korban kekerasan seksual. Yang anehnya, korban dan keluarga korban tidak pernah berpikir nanti bisa jadi korban. Coba bayangin, daripada saya ngurusin pelaku, mendingan saya ngurusin anak-anak gimana caranya tidak bisa menjadi korban, betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, kalau ada orang mau melakukan kekerasan seksual, memang muncul begitu aja, atau dia punya niat? Punya niat ya? Ada nggak orang yang tahu tentang niat seseorang? Nggak ada. Itu dalam Islam hanya Allah yang tahu niat seseorang. Kalaupun pihak penegak hukum mencoba menelusuri motif, itu karena kejadiannya sudah ada. Motifnya apa sih? Motif dalam bahasa hukum, dalam bahasa Islam itu niat. Betul ya? Jadi niat itu kalau kata orang Sunda, kretek hati yang menggerakkan orang untuk berperilaku. Betul? Sekarang coba lihat video, potongan video seperti ini. Tells 3 lies per 10 minutes conversation. And granted, it's just regular people. We haven't studied and people are trying to find on the black church. Could speak differently. We don't have time for this scientist to talk to the guy. We went at him for 4 hours and got nothing. Now the FBI knows you want mass casualties. So right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. The FBI got it wrong. Well, there's a shotgun. Not one of those 2 churches. Maybe you want one of the smaller churches. One of the black suburbs. You know what you're talking about. Don't respond. What do you say ATF starts with Southbridge? Now, okay. We'll skip that one. We gotta focus on law. I feel good about it. That's in law. Going after a church in law. That accusation has no basis. What do you mean? Just talking. The ATF found a pipe bomb in the church basement in Lawton an hour later. DOT friend of mine said this guy's a total nut job. But he spent like 3 years in the African jungles and primitive tribes studying their eyebrows. What's the reaction to my statement? Right now, ATF is searching every inch of the 2 largest black churches in the state. Now we just saw there was a brief expression of happiness on his face, which he was trying his best to conceal. It lasted for less than a fifth of a second, as what we call a micro-expression. Now look at his mouth.
The suspect is secretly happy about the locations we are searching, which tells me we have the wrong locations. Now I tell him of our new plan and... That's what you're talking about. Plastic one-sided stroke. Translation has absolutely no confidence in what I just said. The body contradicts the words. He's lying. Yeah. When you accuse a suspect and he acts surprised, is there a way to tell if it's real or if he's just trying to look innocent? Now that's real surprise. Lasts for less than a second. If your suspect is surprised for more than a second, he's faking it. He's lying. Now I call out his target is actually Lawton and watch it again. Concealed scorn. One personal tip, you see this much expression in your spouse's face, your marriage is coming to an end. Trust me. Yeah. Don't these micro-expressions vary depending on the person? Let's leave this up and we'll go to the Cato Kalin footage from the OJ trial. You got a lot of money for your appearance on Current Affair, didn't you? Scorn. Scorn. Huge scorn. Shame, shame, and shame. Contempt. These expressions are universal. Emotion looks the same whether you're a suburban housewife or a suicide bomber. The truth is written on all our faces. Kebayang nggak? Sedemikian rumitnya mencari atau menelusuri niat seseorang. Betul ya? Sampai orang barat harus belajar micro expression. Micro expression ini ilmunya namanya neuroscience. Neuroscience itu berhubungan dengan sistem saraf. Ketika saya nonton film ini, itu tahun 1998. Udah lahir belum? Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran saya ketika nonton film ini? Yang terlintas adalah ketika kita berada di pengadilan akhirat, maka mulut kita ditutup dan seluruh anggota badan yang bercerita tentang apa yang akan diadili pada kita. Betul ya? Makanya, kenapa istilah orang Sunda itu sangat bagus? Niat adalah kretek hati. Hati yang bergetar itu memberikan sinyal pada sistem saraf dan seluruh metabolisme dalam tubuh. Kalau Anda mau pengen tahu tentang metabolisme, tanyakan pada guru biologi. Itu pasti sangat sedemikian luar biasa. Kalau begitu, kita sudah tahu bahwa niat itu rumit dan nggak usah dipermasalahin. Betul ya? Oke, betul. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan early warning? Jadi early warning ini biasanya berhubungan dengan upaya untuk mengantisipasi masalah darurat. Jadi kayak pemadam kebakaran atau bencana alam. Jadi sebelum adanya bencana alam, kita bisa mengantisipasi. Kalau begitu, kalau misalnya kita akan atau berharap tidak pernah ada satupun anak yang punya potensi menjadi korban pelecehan seksual, maka itu harus dipersiapkan. Itu namanya early warning. Jadi bentuk kewaspadaan dini agar tidak menjadi korban. Betul ya? Nah sekarang pertanyaannya, apa sih yang dimaksud kekerasan, termasuk kekerasan seksual? Nah ini. Jadi kalau misalnya siapa namanya? Oh Faisal, coba. Misalnya gini. Misalnya saya megang pipinya Faisal satu kali. Apakah saya melakukan pelecehan? Bukan pelecehan kan? Bukan. Ada yang sepakat bukan atau ada yang bilang itu pelecehan?
pelecehan. Nah, jadi ceritanya ya, nanti kita akan belajar tentang underwear wall. Underwear wall itu area yang sensitif yang itu dikatakan pelecehan. Tetapi dalam kondisi tertentu. Sekarang gini, kenapa yang sebenarnya kalau saya memegang pipi Faisal itu bukan disebut pelecehan karena itu tidak memenuhi syarat TKP. TKP itu tertutup, sepi dan tidak ada orang. Di sini kan terbuka. Jadi saya nggak mungkin melakukan pelecehan, betul ya? Logikanya, aktivitas seksual itu hanya bisa dinikmati dalam ranah privasi tertutup. Betul ya? Kalau terbuka apa enaknya? Nah gitu kan? Jadi kalau tempatnya tertutup, mungkin saya bisa dikatakan melakukan pelecehan ketika menyentuh bagian ini. Paham ya? Boleh.